Oke, bersama Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita akan belajar tentang latihan tes TIU, bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimanakah trik cepat untuk menyelesaikannya. Langsung kita menuju ke soal yang pertama ini. Kita perhatikan di sini Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, yang ditanyakan adalah jarak kota A dan kota B. Oke, kita hitung di sini berangkat pukul 6, tiba di lokasi pukul 9.45. Kita kurangi saja. 9.45 dikurangi 6.15. 9 dikurangi 6 adalah 3 jam di sini. Kemudian sisanya 45 menit dikurangi 15 adalah 30 menit. Jadi waktu di perjalanan adalah 3 jam 30 menit. Oke, ini sudah ada. Kemudian ada lagi waktu yaitu untuk istirahat makan, yaitu selama 1 jam. Artinya di sini dalam perjalanan 3 jam di sini ada 1 jam untuk makan. Artinya total di jalan itu hanya 2 jam 30 menit atau 2 jam setengah. 2,5 jam saja. Karena 1 jamnya dari 3 jam ini 1 jamnya untuk makan. Oke. Berarti ini sudah diketahui waktu berkendaranya hanya 2 jam setengah atau 2.30 menit. Oke. Sekarang kita lihat di sini kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Oke, kecepatan saya tulis saja dengan K, 60 km per jam. Yang ditanyakan di soal adalah jaraknya. Kita masih ingat rumusnya seperti biasa. Rumus JKW atau rumus Jokowi, JKW. Ini kali, ini per. Kalau yang ditanyakan adalah jarak, di sini jarak kota A, maka jaraknya ini yang kita tutup. Berarti rumusnya adalah kecepatan K dikali dengan W. Gitu aja. K dikali W. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita tulis 60. Waktunya adalah 2 jam setengah. Berarti 2 setengah. Gini. Bagaimana cara menghitung? Ada alternatif gini. 60 saya kalikan dengan 2. Itu 120. 60 kali setengah itu 30. 120 tambah 30. 150 kilometer. Ini adalah jaraknya. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 2. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam adalah, oke, di sini ada 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama dengan cara rumus JKW tadi, ini sudah diketahui jaraknya adalah 2/5 km, waktunya adalah 5 menit. Berarti kalau saya tulis di sini jaraknya adalah 2/5 km, sedangkan waktunya adalah 5 menit. Berarti di sini karena masih menit, maka kita rubah menjadi jam. 5 menit menjadi jam adalah dengan cara dibagi 60. Berarti 5/60 jam. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 1/12 jam. Gitu. Maka kecepatannya adalah K, nah, rumus tadi, kecepatan JKW. JKW. Kita kali-kali ini per. Kecepatan. K-nya kita coret berarti menjadi J dibagi W. J dibagi W. J-nya adalah 2/5. Kemudian dibagi W-nya adalah 1/12. Tinggal kita kalikan silang kalau begini. 2 kali 12 ya. 24. Kemudian 5-nya kali 1. 5. 24 dibagi 5. Atau mendekati 25 bagi 5. 5 kurang lah ya. Mendekati 5 kurang, berarti di sini hanya 4,8 ini, kurang dari 5 km seperti itu. Jawaban yang E. Oke, selanjutnya di soal nomor 3, seorang siswa memperoleh nilai 90, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Oke, ya kita jumlahkan saja nilai ulang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima dibagi dengan 5, nanti hasilnya 85. Gitu aja. Sederhana ini soalnya. 91 ditambah dengan 88 ulangan yang kedua, ulangan yang ketiga adalah 86, ulangan yang keempat adalah 78, ditambah dengan ulangan yang kelima, atau saya tulis dengan A. Ini jika dibagi dengan 5,
maka hasilnya adalah 85 karena rata-ratanya adalah 85. Ya, ini tinggal kita kali 5 kali 85, pindah gitu aja. Nah, ini kita jumlahkan 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 ya. Ini adalah 343. Ditambah dengan A sama dengan 5 dikali 85. 80 dulu saya kalikan 5 kan 400. 5 kali 5 25. Berarti 425 gitu. Maka A-nya ya kita tinggal dikurangi 425 dikurangi dengan 343. Jadi jawabannya di sini adalah 82 ya. Seperti jawabannya adalah pilihan jawaban yang E, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air 1/3-nya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana ini menjadi berisi setengahnya. Kapasitas bejana itu, oke, saya tulis saja dari soalnya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air 1/3-nya. A-nya di sini adalah volume dari satu volume, berarti 1/3 dari volumenya. Jika ditambah dengan air 3 liter, maka isinya menjadi 1/2 volumenya. Ini menjadi kalimat matematika seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bisa kita selesaikan dengan mudah. 1/3 V-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti di sini tetap 1/2 V dikurangi 1/3 V. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi per 6 ya. Berarti di sini 3/6 V. Yang ini adalah 2/6 V, sehingga akan menjadi 1/6 V. Nah, di sini 3 itu sama dengan 1/6 V. Saya tulis di sini aja. 3 itu sama dengan 1/6 V. Maka untuk mencari V-nya sama dengan 3-nya dibagi dengan 1/6. Atau biar mudah, kita jadikan kali saja. 6/1 sama dengan 18. Selesai pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah. Karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Oke, kita juga berikan latihan soal. Kita silakan klik aja di kolom deskripsi. Kita buatkan soal latihannya dengan tipe soal yang hampir sama dengan ini. Dengan password Klub Matematika 11. Huruf kecil semua. KLUB Matematika 11. Silakan diklik saja. Nanti silakan dibuat latihan untuk teman-teman semuanya. Lanjut kita di soal berikutnya. Misalkan X rupiah dibagi merata kepada N orang. Setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas dan X rupiah dibagi merata, setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Berapa X adalah titik-titik rupiah. Oke, ditanya adalah ini ada dua cara. Kalau saya pakai coba-coba saja pada kesempatan kali ini. Kita masukkan saja opsi 3 juta dulu dari mulai yang A. Misalnya X-nya di sini adalah 3 juta. Saya tulis misalnya ini ya. X-nya ini 3 juta. 3 juta dibagi N. N berapa agar hasilnya 60.000? Gini kan. N-nya itu harus berapa? Maka N-nya harus 50. Karena 3 juta dibagi 50 itu 60.000. Nah, jika seorang lain bergabung berarti di sini N-nya menjadi 51. Hasilnya nanti harus 50.000. Apakah betul 3 juta dibagi 51 hasilnya 50.000? Salah. Hasilnya adalah sekitar 58.000 sekian. Berarti opsi A sudah salah. Kita coba yang B. 500.000 dibagi dengan N hasilnya 60.000. Ada berapa? Bisa nggak? Atau dibagi berapa agar hasilnya 60.000? Nggak bisa. 500.000 dibagi berapapun nggak bisa hasilnya 60.000. Pasti hasilnya nanti koma ya. 250 juga sama. 250 kalau saya bagi dengan 60 tidak akan ketemu N orang. Tetap tidak ketemu, tetap koma-koma nanti hasilnya desimal. Jadi ini juga pasti salah. Yang 2,5 juta kalau saya bagi dengan 60.000 juga tidak bisa karena jawabannya pasti desimal. Nah, yang bisa itu E, antara A dan E saja. A sudah agak memenuhi, maka jawabannya adalah E. Tapi kalau kita buktikan di sini 300.000. Nah, gini 300.000 saya tulis dibagi dengan N orang. Ada berapa hasilnya agar 60.000? Maka N orang ini harusnya adalah 5. Karena 300.000 bagi 5, 60.000. Jika ditambah 1 orang berarti N-nya menjadi 6. Apakah hasilnya menjadi 50.000? Silakan ditulis, hitung aja.
300.000 dibagi 6, 50.000. Sudah betul, berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like dan selalu subscribe. Tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.